ahli zikir nikmatnya lain lagi. Di setiap nama Allah itu ada kelezatan yang luar biasa. Di setiap nama Allah itu ada cahaya yang menerangi kalbu. Maka ahli zikir tidak pernah kesepian. Orang-orang yang berzikir kepada Allah pun tidak merasa dirinya ahli zikir. Dia selalu merasa dirinya hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diberi rezeki berguru, diberi rezeki mengikuti ajaran-ajaran guru, itu juga nikmat yang batin. Semoga Allah menambah nikmat itu kepada kita, memanjangkan guru-guru kita semua, orang-orang yang berkhidmat untuk agama ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja nikmat ini dikarenakan sang rahmatan lil alamin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum ada alam ini, dia sudah rahmat. Pertama dicipta alam ini, dialah yang dicipta sebagai rahmat. Kalau mati lampu, bisa nggak Bapak Ibu? Kecuali orang baru malam pertama yolas tuh. Kalau mati lampu, gelisah. Bayangkan kalau lampu yang ada dalam hati dan pikiran mati, gelisah. Dan lampu alam itu, cahaya alam itulah Sayyidina Muhammad yang kita sebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau belum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah sudah bawa rahmat. Maka siapa yang meyakini beliau belum bawa rahmat sebelum mendirikan negara di Madinah, faqad jahila an haqiqati Sayyidina Muhammad SAW. Orang ini telah jahil terhadap hakikat Nabi Muhammad SAW. Nanti akan muncul ajaran-ajaran begitu yang mengatakan Nabi tidak bawa rahmat sampai mendirikan negara khilafah di Madinah. Itu ajaran tidak sinkron dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Para guru, para masyayikh, para mursyid, para tuan khalifah, para salikin, para jamaah, para muhibbin, pencinta Allah, pencinta Rasulullah SAW. Salam takzim dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang tersapu. Dek wajah lah banyak berubah. Dulu belum uban, kini lah uban. Dulu masih kencang ke atas, kini lah turun ke bawah. Jadi karena maluku dulu masih ketek-ketek, kini lah sedang bawa peluk. Nagori tolak, jorok tolak itu sampai bermain kami. Kawan bercokak itu yogi itu. Sampai nyoba cokaknya juga. Nggak jawab cokak nih. Dan kita ngaji di Abuya Syekh Dahnar. Itu Syekh. Cuma kita main bonyok. Wandani, Pangkudani. Ya. Nama aslinya kan Dahnar, Syekh Dahnar. Boleh disebut Al-Muqri Dahnar. Beliau berkisah berkali-kali kepadamu. Kata beliau, kami mengambil ilmu zikir kepada Syekh Qasim yang berkubur di surau situ. Betul biar? Ya. Dan beliau belajar bersalawat, belajar baca dalail, baca kitab salawat. Cuma orang kini baca kitab salawat hanya untuk meninggal. Padahal itu kitab salawat dibaca orang lahir, syukuran, istilah mendoa, ya, tasyakuran. Orang kapai haji baca itu. Orang sunat dulu pakai itu. Kini sunat ganti jauh dan lain. Kita tidak mengharamkan yang Allah tidak haramkan, cuma jangan ganti yang baik-baik itu, jangan diganti. Kira kitab salawat itu ada dulu ijazah kemursidannya, ada dulu ijazah mengamalkannya. Nama tarekatnya tarekat Jazuliyah. Pernah nggak? Cabang dari tarekat Syadziliyah. Kalau di negeri kita dulu yang membawanya dua syekh, Syekh Abdurrahman Batu Ampa, kemudian Syekh Abdurrahman Kumau. Beliau ngambil ke Madinah kepada Syekh Dalail. Jadi ada gelar mursyidnya Syekh Dalail, Syekh Muhammad Amin Ridwan. Itu yang dibaca. Dan kurang tolong Jopaiwanse terkenal seakan-akan hafal kitab itu. Betul tak? Lampu mati, bacaan terus. Itu dikenalnya orang tolong. Maka salah satu yang membuat negeri kita diberkahi, masih ada orang bersolawat. Jadi kalau ingin cari negeri berkah, cari negeri itu banyak solawat. Ketika kami masih ketek-ketek dulu, Syekh Muhammad Nur dan khalifah-khalifah tua membuat salawat Barzanji. Itu mereka waktu mahal qiyam ya Nabi Assalamualaikum, ya mata jangan ya. Cuma wak dia masih ketek-ketek mengalah Pak tu cengeng. Salawat lagi nangis tu. Munjuk. Akhirnya enggak gelisah. Sampai hilang tradisi itu. Tapi di sini masih ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Maka kita bersyukur kepada Rasulullah. Bersyukur kepada Rasulullah bentuknya salawat. Bersyukur kepada guru, kirimkan doa jika dia masih hidup, bahagiakan mereka. Kini orang bermurid, jadi murid, kesinggung saya di guru ditinggal di guru. Padahal guru itu tugasnya menyinggung-nyinggung awak.
Jadi sebagai murid, siap hati untuk disinggung oleh guru. Kalau tidak berhak disebut murid. Murid itu terbagi dua. Al-murid as-sadiq, al-murid al-kazib. Murid yang sungguh-sungguh, murid yang kazib, murid yang cari muka, yang kazib, yang hanya mengikuti gurunya sesuai nafsunya. Nah, tadi macam-macam kalau salam kamu, tadi ada yang beberapa cek beliau. Kalau ka guru salam jangan dari kau, Pak. Kau salam pendekar kau. Keluar silat itu kau. Ya. Kalau ka guru ambil berkah dari ilmu guru. Mereka salam ka guru. Kalau perlu cerita. Kalau salam mereka, salam dia orang baru kenal. Kalau ka mursyid, ke khalifah, ahli zikir, mereka salam. Tadi mohon maaf Pak bercanda. Bagus lah itu dalam. Beliau mereka salamnya biar. Jangan tersinggung lah Pak. Ya, langsung ya. Jadi bahas salam ke guru, mereka salam ke guru diterima. Rasa dari guru diterima. Rasa guru itu mulai dari ujung jari sampai ujung kaki. So, guru itu berzikir tidak hanya dengan lisannya. Guru itu berzikir dengan sehelai rambutnya, setetes darah di badannya, satu sel di dalam tubuhnya, sumsum di dalam tulangnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir. Kalau ada kaji masuk jadi sakti Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syukur kepada Allah tidak sah kalau tidak bersyukur kepada Nabi dalam bentuk salawat, ikuti sunnahnya. Dan yang kedua, bersyukur kepada guru. Ya, semoga Allah memuliakan guru-guru kita. Ya, banyak guru-guru yang mungkin mau sebutkan satu persatu. Ya, Syekh Muhammad Nur, Syekh Angkuluma. Beliau Syekh itu cuma jarang menyebutkan dirinya Syekh. Orang tahu yang Angkuluma saja. Ya. Beliau ada Buya Aris. Ya. Alhamdulillah di sampingnya ada senior kami sama-sama sudah ada Pak Hai. Barakallahu fikum. Anak Buya mana dia? Anak Buya. Dia nampak cek. Beliau nampaknya bisa menghilang dalam cahaya. Buya Aris. Barakallah. Semoga apa yang dikhawatirkan Imam Sya'rani dulu. Apa kata Imam Sya'rani dulu? Jarang-jarang guru mursyid anaknya jadi mursyid. Alhamdulillah anakku dijadikan Allah mursyid. Kata Imam Sya'rani, alhamdulillah khawatiran kita hilang. Ya, semoga Allah panjangkan umur beliau dan anak-anak beliau dan mursyid-mursyid yang beliau angkat. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita banyak orang surau. Ayat favorit yang dibaca orang di surau apa? Surat Al-Munafiqun ayat 9. Tapi nanti kita langsungkan sampai ke 10. Insya Allah. Sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah untuk tuan guru yang dulu ada di sekolah namanya Syekh Mukhtar. Masih ingat? Ayah Sultani, kawan beliau. Ya. Kemudian Syekh Mukhtar, adik beliau. Ada yang nggak tahu apa? Ada angku Kutar lo namanya lo. Kalau Kutar kini kawan Tuwati. Kalau Kutar dulu Syekh Mukhtar. Jadi ada Syekh Mukhtar Talam. Ada Syekh Mukhtar Balubui, anak Syekh Muda Abdul Qadir. Ya, adalah Syekh guru dari beliau Angkuluma, Syekh Mukhtar Angku Lakuan. Besok Angkuluma alhamdulillah besok. Dan semuanya sunnah. Mengajarkan sifat 20. Allah wujud tidak bakal bermazhab Syafi'i dan bertariqat Naqsyabandi bertambah sama nih. Karena guru lagi berakidah sifat 20. Karena guru lagi bermazhab Syafi'i. Apa nanti awak bid'ah orang bid'ah awak? Nanti disalahkan orang. Kan ada imam, guru yang akan bertanggung jawab. Dan mereka berthariqah. Jadi kini, mau orang awam, orang alim, tidak usah dibeda-bedakan lagi. Harus berakidah ahli sunnah, harus bermazhab Syafi'i, mesti mengambil ilmu zikir. Tidak mesti jadi mursyid. Ya. Mesti ngambil ilmu zikir itu yang wajib. Apa dalilnya? Ikut dalilnya. Surat Al-Munafiqun. Mari kita kirimkan Al-Fatihah. Ya Ruhin Nabi SAW. إلى سادتنا أهل السنة والجماعة الشاعرة والماتريدية والشافعية والمالكية والحنابلة والمالكية والحنفية والمحدثين والمعلمين والمرشدين خاصة هؤلاء سادتنا نقشبندية والسمانية وأخص الخصوص الشيخ مختار وأخي شيخ أي سلطاني وشيخنا محمد نور الدين الخالدي النقشبندي وشيخ دهنار وشيخ قاسم شيخ مرجوهان شيخ فقيه شيخ زاهد وأصولهم وفروعهم على الفاتحة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Yang dipanggil hanya yang beriman. Ya ayyuha, wahai allazina yang amanu telah percaya kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah harus menjawab panggilan itu. Rukun iman 6.
Maka orang yang meyakini rukun 6 itu pasti terpanggil oleh ayat itu. La tulhikum, jangan engkau tulhi, janganlah melalaikan kamu. Apa yang melalaikan kamu? Amwalukum, harta-hartamu. Kalau ada harta, berarti ada usaha mencapai harta itu, disebut pekerjaan. Bahasa Arabnya ma'isyah atau kasab. Berarti awak menggalih, awak maja jadi guru, awak jadi pegawai, awak pejabat. Oh, di belakang itu ada ya, Pak Kemenak ya. Semuanya, apapun, la tulhikum amwalku, pekerjaanmu jangan membuatmu lari. Di masa Rasulullah ada orang PNS, ada orang karyawan masuk pagi jam 8 pulang jam 5, ada. Enak dong. Masuk dulu saya suka. Jarang orang PNS. Sehingga untuk izin pergi beritikaf, bersuluk, berkhalwat sangat mudah. Ya tak? Kini berhari setahun PNS karyawan dapat izin hanya 12 hari. Silakan para mursyid mencarikan solusi. Ya, harus dicarikan solusi. Nah, kalau khurujnya atau suluknya khalwatnya 40 hari, bisa-bisanya dipecat dari pekerjaannya. Benar nggak? Mohon Tuan Guru, para syekh pikirkan solusinya. 10 hari lagi. Iya Bu ya, itu 10 hari. Nggak mungkin kemudian dipasukan. Ada yang dulu 40 hari. Iya Bu ya, 40 hari. Bu ya dulu nak PNS. Bu ya beliau PNS dulu, cuma aman. Zaman-zaman dulu Pak Lurah aman. Ayah gitu juga sama. 40 hari aman. Silahkan dipikirkan acaranya tuh. Ya. Ada yang nggak bisa aja. Ya sudah malam praktek. Ya masuk surau pagi balik ke kantor. Kan sudah dipraktekkan itu di guru-guru kita. Ya. Cuma biasa ada orang-orang yang tidak mau memahami realita, masih KOLOT. Apa soal awak itu? Kolot. Tidak mau. Thariqah itu bahasa Arab, artinya metode. Jalan di muka aja sekali 6 bulan memperbaiki mah. Masa jalan thariqah tidak diperbaharui? Ya nak? Kalau tidak diperbaharui metode ini, hakikat tidak boleh diperbaharui. Yang berkembang ma'rifat, yang berubah thariqat. Syariat selesai. Syariat tidak boleh berubah, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Menambahkan syariat bid'ah, menguranginya ziddiq. Kalau thariqat, enggak. Dari mana jalan 40 hari ini? 10 hari itu dari Maulana Khalid, itu boleh. Ya, itu tadi kita kan sudah dengar. Boleh biar 10 hari? Nah, silakan. Gila udah orang sudah tu ya. Gila orang sudah enggak. Gila Tuhan. Daripada gila kerajo ya. Majnun. La tulhikum amwalukum. Janganlah engkau menjadi lalai disebabkan karena pekerjaanmu. Nah, wala auladukum. Dan juga jangan engkau lalai karena keluargamu, anakmu. Hanya kawanmu asli kawan koncok langkin ke orang kamu. Mana etikaf kawan? Nah, ini kan berkawan. Bahagia etikaf ulang rumah sudah hamil. Nah, tahu bisa tanya oleh kawan, etikaf boleh? 10 hari aja. Bahagia ke etikaf kawan. Bini baru menyusui, baru melahirkan. Ditinggal beku menangis. Tahu bisa tanya oleh? Tahu bisa tanya lagi mau tahun tanya. Bah kawan, apa bisa awak mantap anak situ pagi jadi terongong cek kawan lah besarnya alah uban sungguh kami jenggot kami lah uban tanya bah kawan itikaf boleh anak kamu nikah nah tanya wala aula betul itu ayatnya real oh ibu-ibu pasti begitu mikirnya ya dulu masuk saya suap ganti dulu ya enggak? Oh masih ganti masalah kayak waktu terbaik iktikaf berkhalwat bersuluk ketika wudhu sebab tulang wak masih lentur kalau lah gaya enggak bisa kaki ku dipilih monju aja nih ya enggak? Kelabara murid beliau na monju tadi ada murid itu loh datang dari negeri jiran datang enggak bisa duduk basilu duduk tawaduk alhamdulillah setelah 10 hari nikmat duduknya basilu kecuali alhamdulillah berkah itikaf tahun ini kami bisa basilo. Kira basilo itu nikmat. Anak terasa kan? Itu basilo itu nikmat tuh Pak. Tidak banyak nggak bisa. Ya. Alhamdulillahirabbil la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu menjadi lalai karena pekerjaanmu, karena sawahmu. Di masa Rasulullah kalau orang berjihad. Apa sebab kami mau panen wahai Rasulullah? Kilonya banyak loh murid itu.
dipanggil udah Buya, Bayung sudah deh, awak tengah paso menyabi Buya. Maka nanti kok tips kalau orang punya sawah, kalau tanam sebelum puasa, sebulan sebelum puasa. Dan dihargai bulan Rajab menanam, dihargai bulan Rajab menanam itu bulan puasa. Nah itu kejadian lah di orang Daewah pasukin. Untung beliau ini tergoda nanti ke sawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari apakah? Iko melalaikan dari apa? An zikrillah. Dalam bahasa Arab, zikrillah zakara yazkuru zikran. Fahuwa zakirun wa dzaka malkul. Zikrullah itu menyebut, mengingat. Zakara yazkuru zikran, sebutan. Fahuwa zakir, berarti ada yang menyebut. Lain mungkin ada suara di masjid, suara di surau orang mengaji, tapi uang tak ada. Lain mungkin. Lain mungkin. Tentu. Ya, beliau bacanya Quran, ya, kaset. Berarti ada barangnya. Ya, kalau di Sikon tidak laku kasetnya. Suara orang tolang merdu-merdu sampai ke kota tengah, tembus ke padang tinggi. Dan kalau tidak ada suara itu sepi dunia kayaknya malam-malam tuh. Ya. Jadi ketika disebut zikrullah, janganlah kalian lalai dari pekerjaan, lalai karena pekerjaan, karena anak keturunan, karena keluarga, dari zikir. Berarti zikir itu tidak mungkin kecuali ada orang yang berzikir. Orang yang berzikir itu yang disebut syekh, mursyid, salik, murid. Tuh. Jadi ayat itu sedang mengingatkan, wahai orang-orang beriman, tolong jangan aktivitas hari-harimu membuat kalian lalai mengunjungi, belajar kepada ahli zikir. Sebab mustahil ada zikir tanpa ada orang yang berzikir. Orang yang berzikir, yang dawam zikir, yang banyak berzikir itulah syekh mursyid. Itulah para salik, orang yang sedang bersuluk. Suluk itu tidak mesti berkurang. Ya, dalam kitab disebutkan ada suluk al-khalwah fil jalwah, berkhalwat dalam keramaian. Hati bersama Allah, badan bersama makhluk. Hati bersama Allah, badan sedang terjun. Lain mungkin zikir kalbu tanpa ada yang mengajari zikir, kan tidak mungkin. Anak-anak bahkan kita waktu masih ketek untuk membaca usolli, baca Allah Akbar, ada gurunya tidak? Mana mungkin untuk menyebut nama Allah dengan kalbu tidak ada gurunya? Karena sholatnya sholat zahir, gurunya zahir. Kalau amalan sholatnya sholat kalbu, gurunya mesti ahli kalbu. Suatu kali Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, kami pun ambil kaji itu. Sebenarnya orang-orang itulah kaji itu Syadziliyah, cuma hanya lewat kitab Al-Hikam. Ya, kami dulu belajar itu ke murid-murid dari Syekh Mukhtaram Kolopong juga, ya, bahkan ke murid-murid dari beberapa masyayikh, ya. Ada Abu Ya Hasan Basri Jalil Datuk Sati, beliau murid dari Syekh Zakaria Labai Sati Malalo, ya. Begitu juga masih hidup Abu Ya Nu'man Bashir, ya, kakak kelas Syekh Angkulumah, ya, kakak kelas Pak ini, ya. Yo, tak sebut ini dah. Tak sebut dah. Oh, bidan. Oh, Candung. Oh, kalau di Candung, sebut je Syekh Sulaiman. Boleh sebut? Alhamdulillah. Tak sebut lagi. Biar boleh sebut. Alhamdulillah. Tahun berapa tu ya? 80-an. Ya, Abu Ya kata itu ya. Alhamdulillah. Syekh Sulaiman Al-Rasuli, ya. Kawan beliau itu Syekh Mukhtaram Kolopong dan gurunya Syekh Abdul Wahid Soleh itu Begada. Jadi kaji ko bukan kaji buatan orang Minangkabau. Syekh Abdul Wahid Soleh itu beliau ngambil dari ayahandanya Syekh Muhammad Saleh Padangkandi. Begitupun beliau ke Mekah, pulang dari Mekah bawa ilmu itu. Makanya suara-suara orang lama baca Quran itu irama-irama orang yang pernah membaca Quran di Mekah dulu. Cuma sudah dipinangkan, ya. Ada salung-salungnya, ya. Bapak Ibu yang kalau saudara-saudariku yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ayat ini bukan berarti kita kemana-mana bawa tasbih, tidak. Kemana-mana ditulis kan bagus nih, ya. Payakumbuh setiap gramnya ada lafaz Asmaul Husna. Itu tiang ditulis Subhanallah, tiang ditulis Allah Rahman Rahim Asmaul Husna. Itu bukan zikir. Zikir itu mesti dari yang bernyawa. Yang bernyawa siapa? Ya, tiang-tiang itu pun kalau berzikirnya disebut ittirari, karena dia makhluk Allah di bumi, dia berzikir secara kodrat, bukan berzikir secara tabi'i, secara kasbi, hanya tabiat mereka.
Hewan berzikir nggak? Berzikir. Tapi hewan berzikir tidak naik derajatnya. Soalnya berzikir karena sunnatullah ada di badannya. Maka kau lihat hewan, tidak ada hewan kecuali dia rukuk. Ya, hewan, semua hewan. Semua hewan itu yang disebut Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya nunduk, walaupun nunduknya ada yang separuh, ada yang tunduk. Hebatnya ayam jago. Jam 3 malam, matonya kalau ayam jago itu jam 6 sore sudah tidak bisa melihat. Disebut rabun ayam, benar? Rabun sonjuk. Tapi ayam yang bermato ketek itu, kalau jam 3 malam punya tahu malaikat rahmat turun. Betapa butuhnya kita matur seorang cipu. Itu cipu. Wassalamualaikum. Dulu dah sudah. Matur seorang ku. Turun malaikat rahmat, ayam lah jago, ayam berkokok. Anda tahu, ayam pun tidak lalai menghadap Allah. Tapi kok gitu badan seorang, satu-satunya makhluk yang dapat berjalan dengan 2 kaki secara utuh itu hanya manusia. Ayam mirip-mirip monyet, orangutan, tidak sempurna, namanya orangutan. Manusia kalau ini sujudnya disebut sujud ikhtiari, zikirnya ikhtiari. Apa beda ikhtiari dengan ikhtiari? Ikhtiari dipaksa Tuhan. Ya. Jadi kalaupun orangutan itu bawa operasi plastiknya di Korea, tetap kalau balik jalan sama itu balik. Dan coba si guguk yang kita hina, ya, anjing. Bahasa orang sekolah GAJING, gajing, enggak salah ya. Alhamdulillah salah. Itu hewan, walaupun sebutannya hina, tapi kepalanya enggak. Dan lihat si guguk itu nyepatuh katuannya yang lagi makan. Itu saya yang lagi makan, oh. Dan sebenarnya lagi makan gitu sih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya patuh. Kalau patuh kita juga kalbun. Makanya dulu Syekh Yahya Sultani punya tulisan risalah Thariqah Naqsyabandiyah. Apa kata beliau? Apabila seorang murid memasuki khalwat suluk, maka jangan sebut dirinya ahli zikir, ahli suluk, ahli thariqat waliullah. Enggak, sebut dirinya anjing yang galak. Anjing menggarang. Itu benar beliau belum mentalkin ya. Artinya kalau orang belajar zikir tidak mungkin merasa lebih merasa lebih suci daripada orang lain. Ya, pastinya merendah hati kepada makhluk Allah Ta'ala. Saudara-saudari dimuliakan Allah, apabila disebut jangan lalai karena sebab harta, sebab keluarga dari zikir, berarti jangan lalai, jangan lupa berguru. Untuk urusan dunia kita berguru, masa untuk urusan akhirat tidak berguru. Orang mahir bekerja itu kalau kerjanya diulang-ulang, maka mahir berzikir pun karena diulang-ulang. Di ujung ayat sebelum ayat berikutnya, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang yaf'al, lakukan hal demikian, fa ulaika, maka itulah mereka benar-benar khasirun, orang-orang yang rugi. Kalau kajian rugi sudah banyak yang kaji. Kita lanjut ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kebanyakan Buya, mohon maaf, menerjemahkan ayatku pitih ke pitih saja. Ya. Padahal ayatku tidak berbicara uang. Wa anfiqu, infakkan, itu terjemahan harfiah. Dalam bahasa Arab, anfiqu itu tidak hanya infakkan, tapi habiskan, gunakan, manfaatkan. Itu artinya. Apa yang digunakan? Ini perintah wajib dari Allah. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib. Wa anfiqu, dan hendaklah engkau habiskan, engkau manfaatkan mimma razaqnakum, di antara yang kami rezekikan kepada engkau. Rezeki Allah ada 2. Rezeki yang zahir, rezeki yang batin. Rezeki artinya pemberian. Rezeki yang zahir badan sehat. Habiskan badan sehat itu untuk Allah. Sebelum badan kau habis karenanya tuh, karena orang Minang itu suka makan rendang basantan, ya, rendang cek gulai basantan, minyak, maka di dunia orang Minang rekor kolesterol tertinggi di dunia. Salah satunya orang Minang. Ada rumah sakit kolesterol di Bukit Tinggi. Enak. Nah, dia orang Godang Salero, kalau pai basuluk katanya, tak boleh makan daging tu. Tanya Godang Salero, buli selap ya. Saya rasa dia kalau sikit badannya angin. Paling sehari 2 hari kapok, ya, berhenti makan daging.
Wa anfiqu, habiskan. Apa nikmat yang paling mahal? Dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, ni'matan maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat, dua rezeki yang banyak orang lalai ketika dapat. Fihima, saat dia dapat. Apa tuh? As-sihhah wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Kalau ayat Iko berbicara dari tadi, zikir bukan nomor 2, zikir itu nomor 1. Jadi coba rubah modelnya. Kalau kita sering mengatakan kami bekerja sembari zikir, gitu kan? Ini balik, kami berzikir sembari kerja. Bisa nggak? Jadikan pekerjaan itu zikir. Lain mungkin orang berzikir beruntung. Zikir 100, baru 50, wah 1 ya. Nggak mungkin. Tak mungkin. Kalau orang bekerja di kantor, bekerja di mana-mana, bekerja di manapun tempat, kalau ia meniatkan itu zikir, tidak mungkin terjadi korupsi. Mustahil. Sebab dia mengatakan itu zikirku. Jadi ayat itu bukan menyuruh kita meninggalkan pekerjaan. Justru dalam bekerja, jadikan kerjamu zikrullah. Nah, maka untuk dapat ilmu berzikir dalam bekerja, mesti belajar ilmu zikir qalbu. Qalbu itu tidak akan terganggu. Qalbu tidak pernah haid, ibu-ibu. Ya. Ada ibu-ibu kalbunya haid, ya? Makanya walaupun orang haid di zaman Rasulullah, istri-istri Rasulullah saat haid mereka tetap iktikaf di masjid Jami', tapi tempatnya diamankan khusus supaya tidak ada kotorannya yang menetes. Nah kini zaman sudah modern, insya Allah aman, kecuali yang berfikih secara sakot. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, rezeki yang pertama rezeki sehat. Nah, sehat itu Bapak Ibu, kalau kita kolesterol tinggi, manakus ketek sakinan sih kok. Itu bukan karena zikirnya berat, tapi kena selero banyak. Itulah rahasianya kenapa kalau iktikaf, suluk, khalwat, kurangi makan-makan yang berdaging, makan santan dikurangi. Supaya apa? Kalau manaku tidak sakit di situ. Itu rahasianya. Coba tanya kepada ahli-ahli kesehatan, sepakat dengan kami. Sebab itulah sebuah mursyid seorang dokter dan mereka bercerita seperti itu. Ya. Rezeki yang kedua, rezeki yang batin. Rezeki yang batin itu rezeki ilmu bagi orang alim, rezeki natijah zikir bagi orang-orang yang diamanahkan menjadi guru-guru ahli zikir. Nah, guru-guru itu tidak akan pelit, tidak akan sempit, pasti mereka akan mendekahkan ilmu. Nah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka tunaikanlah, habiskanlah rezeki yang kami beri. Kiranya ada satu kaidah, tidak ada sesuatu yang dikeluarkan dari kantong untuk sedekah kecuali yang bertambah. Maka bernamalah puncak dari sedekah itu zakat. Ma ma'na zakah? An-numu. Zakat artinya tumbuh. Zakat itu tumbuh. Dan kami melihat kawan-kawan yang berhasil, semakin banyak yang berbagi, semakin Allah kayakan. Begitu juga guru-guru yang tidak sampai. Nah, banyak guru-guru yang sampai anu sampai selesai. Gitu. Merasa guru-guru itu di sekolah dia itu. Ya. Pamurah. Bahkan kajian itu dibuka di majelis umum, dibuka di majelis masjid. Begitu pamurahnya guru-guru. Kaji-kaji surau dibuka di masjid. Itu pamurahnya guru. Jadi kalau ada orang protes, tingginya kaji beliau, tingginya loh. Kaji-kaji beliau itu buka belum di tempat umum. Lebih dulu lah beliau membuka itu. Kaji Nur Muhammad sesuai namanya Muhammad Nur. Lebih dulu beliau membuka kaji itu. Ketek kami loh itu sudah dibuka di majelis umum. Jadi lastu awal man nasara halal ilm, ya, kepada para ustaz yang protes, mursyid yang protes bakal membuka kaji itu. Ya kami ketek dulu nih. Alun balik itu makanan setiap hari di masjid. Pindah-pindah surau biasa. Tidak ada masalah. Nah, itulah makna anfiqu. Jadi guru pun tidak boleh pelit dalam menjelaskan dalil. Nah, ada pengalaman kami dalam menghafalkan dalil, memanfaatkan dalil. Awak dulu kuliah, ambil kuliah 3 sekaligus. Syariah dirasah Islamiyah dengan ulama-ulama Timur Tengah. Ambil pula dirasah ilmu hadis 4 tahun khatam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Ambil ilmu akidah. Saking tamaknya berilmu, niat pulang-pulang mendebat buya-buya. Ya buya kalau ada buya soal itu lah.
sampai pulang, baru 4 bulan. Cuma debat masalah sarung, celana jingkrang nggak jingkrang, selesai. Semua ikut debat. Tawasul selesai, sehingga selesai. Apa hasilnya? Orang yang debat tidak pernah ikut kita pun sampai kini masih terasa emosi kalau ingin berdebat dengan itu. Kira menghafalkan dalil untuk debat itu pernah ditolak oleh baginda Rasulullah SAW. Man talabal ilma, ya? Siapa yang mempelajari suatu ilmu untuk apa? Ghardan min agradid dunia, untuk urusan duniawi, popularitas, debat, cari viral. Viral itu bukan buat-buatan, itu Allah yang buat. Maka biar tidak usah diujan-ujan. Kalau Allah akan masyhurkan, masyhur. Kalau Allah masyhurkan, masyhur. Radina billahi rabbil tariqah. Kita Abdullah, bukan Abdus Syuhur wala Abdus Sutur. Kita bukan hamba popularitas, bukan lo hamba yang takut popularitas. Kita hamba Allah yang maha zahir, yang maha terkenal, yang maha batin, yang maha rahasia. Kita hamba Allah, bukan hamba itu. Jadi ilmu-ilmu seperti itu ketika diperdebatkan ada hasil. Kepada para asatis, para pendakwah, tidak usah berniat membaca buku untuk mendebat orang, tapi boleh diniatkan membaca buku, menghafal dalil, memperkuat amalan kita, atau boleh, bukan untuk mendebat orang. Sebab hadisnya jelas, siapa orang yang pelajari satu ilmu bukan ada keperluan duniawi, niat-niat duniawi, ya, liubahi bi sufaha, berbangga-bangga di depan teman-teman yang jahil dengan ilmu itu, atau yujadil bihi al ulama, untuk berjidal, berdebat dengan buya-buya, kiai-kiai, mursyid-mursyid, lam yasum raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Bau surga itu Bapak Ibu dengan izin Allah dapat dicium sejak di dunia. Apa dalilnya? Kaji baru nak? Enggak kaji baru, cuma mungkin kawan-kawan baru tahu. Aroma surga dapat dicium sedari di dunia. Apa dalilnya? Hadis Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, hadisnya beliau bilang apa tuh? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya, kan gampang hadisnya. Jika kalian melewati kebun-kebun, taman-taman surga, di mana taman surga itu? Farta'u, maka petiklah, ikutlah masuk ke dalam lalu petik. Kalau kita dulu naik ke ini Bukit Palanola, Bihna, Bolo aja ya. Naik dulu makan sidomang, tahu sidomang enggak? Paraweh, jambu biji kecil-kecil. Pokoknya orang-orang dulu enggak ada sekimah. Yang naik sekali seminggu ke situ kasih tahu back kalbunya. Bottomnya, bottom itu perut. Bottomnya itu, perut itu kasih tahu itu getah-getahnya jadi ubek. Biar anak ini kete-kete lah minum ubek sakit pakai. Ya. Oleh papa, lah mama aku setiap bulan skip itu lain bu ya. Kalau kita masuk ke kebun, anak dulu, si yogi dulu nih kata, mampir sudah mang, bercoba orang tulansi, coba orang tolang, coba orang tetongah, bercoba air, Rasulullah jadi rawan dulu berbulan. Lalu apa kata beliau? Idza marartum bihi, kalau kalian melewati kebun-kebun surga, petiklah. Kalau ada petik, bawa. Bertanya sahabat, apakah itu wahai baginda Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Hilakut dzikr. Hilak jamak dari halaqah. Sampai di bahasa Arab halaqah. Bahasa Arabnya halaqah, lingkaran-lingkaran majelis-majelis yang di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini buya-buya, majelis-majelis tarekat. Sekali membicarakan orang, itu taman surga hilang. Sekali membicarakan keburukan mursyid yang lain, amannya hilang. Sekali hasad ini dengki dimajliskan di dalam majlis zikir, itu bukan jadi lagi riyadul jannah, itu riyadul nar. Itu bukan kebun surga, tapi adalah aramnya neraka. Nauzubillah min. Maka perhatikan, kalau masuk ke majelis yang membicarakan keburukan orang, bukan kemaslahatan orang. Jadi boleh kok nyebut-nyebut orang, tapi kemaslahatannya. Di majelis itu pasti terasa gak nyaman. Gelisah di bawah. Rasakan sendiri ya. Jika Rasulullah SAW mengatakan kebun-kebun surga itu halaqah zikir, kebun surga ada orang maunya enggak? Kalau jalan ke Bukit Bule siang hari, itu daun-daun ilalang itu ada aromanya enggak? Ada aromanya. Kadang-kadang ada orang dan bahasa orang uluk bentuk orang kota baru pulang ke desa, turun di sana ambil ilalang, cium-ciumnya, ya harum. Kalau orang siku kan biasa, tapi orang kalau baru pulang, terasa ada sesuatu. Kalau yang rantau kan baru ke Jakarta. Jakarta itu orang kalau ingin mencari gunung ke Bogor dulu.
Kalau macet 8 jam, ya, tidak melampaui. Ya, hanya 1,5 jam naik pesawat terus sampai. Saudara-saudara karena Allah. Jadi kebun surga itu harumnya dapat dicium dari dunia. Tapi bagi orang yang mau masuk ke halaqah zikir, apakah aroma surga itu? Nah, itu pertanyaan lainnya. Apakah itu aroma surgawi? Apa yang harum dari surga? Kalau anak-anak masuk ke tempat bermain, senang tak? Kalau orang-orang masuk ke kebun-kebun, bahagia, senang. Kalau orang-orang mencium bau surga, maka dia akan gila. Rasanya tenang. Itulah yang disebut as-sakinah, tuma'ninah, kelembutan, ketenangan hati. Jadi cari tenang hati bagi zikir, tidak perlu masuk ke gua, tidak perlu kemudian main handphone lama-lama, tidak perlu naik gunung, naik bukit. Bagi ahli zikir, kedamaian kalbunya cukup dengan memejamkan mata di atas sajadah, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hiburan paling tinggi. Maka perhatikanlah buya-buya ahli zikir atau murid-murid ahli zikir, mereka lebih menikmati kesendiriannya daripada rame-rame. Itu bukan hal yang aneh. Itulah taman-taman surgawi. Nah, jadi aroma surgawi itu adalah kedamaian kalbu, ya. Jadi hati yang damai. Nah, lebih baiknya.